Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini ngobrol ringan. Gue ingin membahas sebuah artikel yang sore tadi rilis di Daily Mail. Ini dikatakan kalau ada 5 eh, penawar yang serius yang akan melakukan penawaran ya, karena ada soft deadline atau deadline lunak di hari Jumat, mungkin Jumat pekan depan ya, dengan pihak dari Qatar ini eh, akan menghadapi kompetisi dari Sir Jim Ratcliffe dan juga investor dari Amerika. Kita ke artikelnya dulu aja. Ada 5 penawar serius yang akan bertarung untuk melakukan take over atau menjadi pemilik baru dari Manchester United. Grup dari Qatar atau investor dari Qatar ini telah mengatakan berminat untuk membeli Manchester United dan ya akan menghadapi 4 rival lainnya, karena ada di hari Ahad ini katanya soft deadline, atau mungkin sekitar hari Jumat atau hari Ahad ya. Sportsmail mengatakan kalau di pekan ini ada grup dari Qatar yang atau investor Qatar yang bersiap untuk meluncurkan tawaran ini ya, untuk men-take over secara penuh Manchester United. Dan dikabarkan sekarang nampaknya akan menghadapi 4 rival, karena hari Jumat pekan depan ini akan menjadi soft deadline atau batas lunak ya, untuk mengajukan penawaran ke Rain Group selaku ya perwakilan dari Glazer kan ya, terkait dengan penjualan Manchester United. Dan dari grup-grup tersebut ini akan ya tentu saja akan dikurangi atau akan berkurang ya, karena kan ada semacam kayak mungkin seleksi atau ya evaluasi penawaran yang dilakukan oleh grup-grup tersebut. Dan dikabarkan ya ketika penjualan Chelsea pun juga demikian. Selain dari Qatar, ini juga ada minat dari Amerika dan juga dari Sir Jim Ratcliffe. Tahap pertama dari proses ini akan ya tentu saja mungkin pernyataan berminat dan tentu saja pengajuan dokumen dan lain-lain kalau menurut gue ya, dengan amatiran. Dan juga akan menandatangani dokumen rahasia atau persetujuan rahasia, karena akan diberikan data details tentang situasi keuangan dari Manchester United. Diketahui juga kalau ada beberapa pihak dari Saudi Arabia yang bukan termasuk dari pemilik Newcastle ini telah diberikan akses tersebut. Nah, sekarang masih belum jelas apakah mereka akan membuat penawaran resmi, ini masih belum jelas. Keluarga Glazer sendiri dikabarkan menginginkan 6 miliar pounds untuk harga dari klub tersebut. Ya, jadi nampaknya akan ada 2 tahap ya. Pertama tentu saja 2 tahap proses. Mungkin pertama ini masih pengajuan penawaran ya kan, dan nanti pasti akan dilihat penawaran mana yang akan oke, mungkin yang maju ke tahap selanjutnya. Ini gue asumsikan demikian. Glazer ini juga dikabarkan terbuka untuk 2 format dari investasi. Nomor 1 adalah suntikan dana ke dalam klub. Yang kedua adalah commercial partnership yang katanya lebih kompleks, dan ini terkait dengan media dan juga retail. Surat kabar ini juga melaporkan kalau Qatar ya, ini yang nanti akan melakukan penawaran ini pihak yang berbeda, bukan QSI tapi pihak lain. Sekali lagi tidak terkait dengan Paris Saint-Germain, walaupun ya ujung-ujungnya juga uang Qatar kan menurut gue yang akan digunakan.
mereka ini sangat percaya diri akan bisa, ya mereka akan melakukan penawaran yang terkuat terhadap Manchester United. Sir Jim Ratcliffe sendiri dikabarkan ini juga akan menggandeng Goldman Sachs untuk ya menyediakan dana untuk melunasi hutang ya mungkin dari Manchester United. Dari United Plug gua ambil beritanya kurang lebih sama ya. Jadi memang ada ketertarikan dari investor besar di Amerika, walaupun ada juga kemungkinan dari China dan juga Singapura yang mungkin akan ikut juga ke penawaran tersebut. Belum jelas apakah mereka juga sudah diberikan data ya terkait kondisi finansial Manchester United, dan tentu saja kan ini ada penandatanganan kerahasiaan. Tapi yang jelas mungkin dalam pekan depan akan diketahui pihak-pihak yang secara resmi. Sekarang kan sudah ada satu Ineos ya. Ya Glazer dikabarkan juga menghargai Manchester United ini dengan bandrol 6 miliar pounds dan juga 8 miliar pounds. Jadi range-nya kurang lebih di angka tersebut. Nah, kabar lainnya ya Sir Jim Ratcliffe ini ya tadi sudah dikabarkan juga ya mengontrak atau menyewa JP Morgan dan juga Goldman Sachs untuk memberikan nasihat terkait dengan penawaran ke Manchester United. Kalau penawaran telah dibuat, bank-bank ini akan mengcover utang dari Manchester United yang gara-gara Glazer ini ya, utangnya ini ada 800 juta dolar, bahkan bisa jadi lebih tinggi lagi. Sementara pihak dari Qatar ini mempertimbangkan untuk melakukan penawaran resmi untuk membeli Manchester United pekan depan. Ketertarikannya telah didaftarkan ke Rain Group. Wow, jadi ternyata mereka sudah mendaftar nih, tinggal penawaran resminya saja yang dilakukan pekan depan. Kabarnya demikian. Sementara Sir Jim Ratcliffe menggandeng pihak bank ini untuk melunasi utang dari Manchester United. Dari Center Devils dikabarkan kalau 5 potensial atau 5 penawar potensial untuk Manchester United dari beberapa laporan ini bisa jadi Qatar, Saudi Arabia, lalu pihak dari Amerika atau pihak investor dari Amerika atau konsorsium dari Amerika ada 2, lalu juga Sir Jim Ratcliffe beserta Goldman Sachs. Ini diperkirakan akan pihak-pihak dari sini ya, walaupun belum dipastikan ini. Yang jelas sudah ada Ineos, akan ada Qatar ya. Sementara 3 pihak lagi yang tadi dikatakan oleh Daily Mail akan ada 5, ini belum secara konkret sih. Tapi dari 5 ini pastinya nanti akan ada pengecilan ya, dari 5 mungkin akan jadi gua nggak tahu berapa, dan akhirnya juga akan jadi 1 kan. Nah, kabarnya demikian nih. Jadi semakin dekat Manchester United memiliki pemilik baru, Ineos, Qatar, mungkin juga Saudi Arabia, dan yang dari Amerika ini belum jelas. Dari kabar-kabar tadi, menurut gue yang menarik ada 3 hal. Nomor 1 oke, nampaknya akan ada 5. Lalu nomor 2 adalah bagaimana Qatar ini juga ternyata serius ingin mengakuisisi Manchester United, dan nanti entitinya yang mengakuisisi ini akan berbeda dengan yang QSI, artinya tidak ada kaitannya dengan PSG secara langsung. Dan yang nomor 3 adalah kabar Sir Jim Ratcliffe ini menggandeng bank untuk melunasi utang dari Manchester United. Dan poin di situ kalau gua asumsikan, maka ya kaitannya dengan bank ya berhutang, tapi mungkin Ineos yang berhutang, bukan pihak dari Manchester United. Walaupun demikian, menurut gue di sini ada resiko kalau betul yang dikabarkan demikian ya, dan juga dengan asumsi gue. Karena tidak main-main, utang dari Manchester United ini senilai 800 juta dolar. Harga dari Manchester United tadi 6 miliar, katakanlah diingin oleh Glazer ya, 6 miliar pounds.
Jadi 800 juta tambah 6 miliar pounds ya kan. Belum lagi ketersediaan bukan ketersediaan ya, tapi dana yang dana komitmen untuk membangun klub, termasuk juga stadion ya kan, yang kabarnya lebih dari 1 miliar pounds biayanya. Lalu juga infrastruktur seperti Carrington dan juga dana transfer yang tentu saja dana transfer ini kan bukan one go ya, artinya hanya untuk musim panas tahun ini saja, tapi kan juga berkelanjutan, sehingga menurut gua jelas membutuhkan dana yang sangat besar sekali untuk bisa mengakuisisi Manchester United dari 5 pihak yang dikabarkan berminat ini ya, akan melakukan penawaran resmi. Di sisi lain gua melihat lah ini parahnya Glazer. Mereka mau cabut, ternyata salah satu hal terbesarnya adalah utang yang sudah semakin besar. 800 juta US dollar. Lalu di sisi lain mereka juga tidak mau terlibat di investasi yang lebih besar lagi di klub. Stadion yang harus diperbarui pun juga infrastruktur lain seperti Carrington dan lain-lain. Mereka tidak mau terlibat di sana. Nomor 3, mereka juga tidak mau terlibat di investasi skuad yang lebih besar lagi, melihat persaingan di kompetisi Liga Inggris musim depan dan musim-musim selanjutnya ini akan semakin keras, dan juga kompetisi di Eropa. Mereka tidak mau terlibat di sana. Jadi ya, oleh karena itulah mereka sekarang melepas, dan ya mereka juga memasang harga yang berkali-kali lipat dari ketika mereka dulu membeli Manchester United. Intinya pihak yang ingin membeli Manchester United ini harus punya kekuatan dana yang sangat besar sih, karena ya hal-hal tadi yang gue sebutkan. Belum jelas ya, pihak dari Qatar juga belum secara resmi, baru ada satu, Ineos, dan kabarnya juga Ineos angkanya di bawah 6 miliar nih. Tapi yang jelas prinsip gue sih tetap sama. Gue ingin pemilik baru dari Manchester United ini punya dua hal. Nomor satu adalah sumber daya yang besar, sumber daya dana yang besar. Gue nggak mau atau berharap Manchester United ini ada dari unsur utangnya lagi seperti dulu Glazer membeli Manchester United juga ada unsur utangnya. Gue tidak mau di sana ya, karena ujung-ujungnya menurut gue sih ya agak trauma juga ya punya pemilik yang membeli juga karena utang yang banyak dan lain-lain, atau terlalu menggantungkan ke utang. Jadi gue berharap punya sumber daya yang besar. Nomor 2 adalah ya punya komitmen untuk membesarkan Manchester United. Ada gengsi juga di sana, dan juga mau memegang teguh filosofi dan juga culture dari Manchester United itu sendiri. Jadi nggak sekedar hanya jor-joran saja, tapi juga bagaimana development squad muda, akademi, dan lain-lain lah. Jadi, dan tidak membawa Manchester United ini contohnya ya ke Super League dan lain-lain. Gue tidak ingin sih ada yang seperti itu. Jadi komitmennya ini jelas memegang filosofi dan juga culture dari Manchester United ya. Dua poin itu tadi sih. Kita lihat saja, gue juga masih menantikan, dan nanti kalau ada kabar selanjutnya insya Allah akan gue kabarkan lagi. Tapi paling tidak sampai dengan saat ini kabar terbarunya. Sekali lagi gue ulangi, disebutkan akan ada 5 pihak nanti, di mana salah satunya menurut gue sih ya inilah yang akan, salah satu dari 5 ini sekali lagi inilah yang akan jadi pemilik Manchester United selanjutnya. Bagaimana Sobat Football United? Kira-kira excited ya kan, seneng, happy atau tidak? Ada yang ingin dijagokan mungkin ya sebagai pemilik baru dari Manchester United. Alasannya apa? Ada yang tidak diinginkan, alasannya apa? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.